gimana sih perusahaan bisa berkembang sampai ke luar negeri. Jadi nanti kita akan membahas 4 hal penting, yaitu FDI atau investasi asing langsung, cara masuk ke pasar luar negeri, strategi global, dan juga gimana perusahaan mengatur cabang di berbagai negara. Yuk langsung aja kita mulai. Baik, di pembahasan yang pertama ada investasi asing langsung atau FDI. Investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment adalah ketika suatu perusahaan dari suatu negara menanamkan modal secara langsung di negara lain dengan tujuan menjalankan bisnis di sana. Yang artinya, perusahaan tidak hanya menjual produk dari jauh, tetapi benar-benar hadir secara fisik. Seperti membangun pabrik, membuka kantor cabang, atau bahkan membeli perusahaan lokal. FDI biasanya bersifat jangka panjang karena melibatkan investasi besar dan komitmen yang tinggi terhadap pasar negara tujuan. Ada beberapa alasan kenapa perusahaan melakukan FDI. Yang pertama, untuk mencari pasar agar penjualan meningkat, terutama jika pasar di negara asal sudah jenuh. Yang kedua, untuk menekan biaya produksi, misalnya dengan memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah di negara lain. Yang ketiga, untuk mendekatkan diri dengan sumber daya seperti bahan baku agar proses produksi lebih efisien. Selain itu, ada juga tujuan strategis seperti mendapatkan teknologi baru atau memperkuat posisi dalam persaingan global. Dalam praktiknya, FDI bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti membangun usaha dari nol, membeli perusahaan lokal atau akuisisi, atau bekerja sama dengan perusahaan setempat. Contohnya adalah Toyota yang membuka pabrik di Indonesia agar lebih dekat dengan pasar Asia sekaligus menekan biaya produksi. Selain itu juga ada Samsung yang membuka pabrik di Vietnam karena biaya tenaga kerja lebih murah sehingga produksi menjadi lebih efisien dan kompetitif di pasar global. Next. Selanjutnya yang kedua ada strategi entry mode. Strategi entry mode merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar internasional. Pemilihan strategi ini sangat penting karena akan mempengaruhi tingkat risiko, biaya, serta kontrol perusahaan terhadap bisnis di negara tujuan. Semakin besar kontrol yang diinginkan, biasanya semakin besar juga risiko dan biaya yang harus ditanggung. Salah satu cara yang paling sederhana adalah exporting, dengan menjual produk dari negara asal ke negara lain tanpa membuka usaha di sana. Cara ini biasanya relatif aman karena tidak membutuhkan investasi besar, tetapi perusahaan harus menanggung biaya pengiriman dan risiko distribusi. Contohnya adalah Apple yang menjual iPhone ke berbagai negara dengan cara mengekspor produknya. Selain itu, ada licensing, yaitu ketika perusahaan memberikan izin kepada pihak lain di negara tujuan untuk menggunakan teknologi, merek, atau hak cipta tertentu. Cara ini memungkinkan perusahaan masuk pasar dengan cara cepat dan biaya rendah, tetapi kontrol terhadap kualitas produk menjadi lebih terbatas. Selanjutnya ada franchising, yaitu sistem di mana perusahaan memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan model yang sama, mulai dari merek hingga sistem operasionalnya. Contohnya ada di KFC yang membuka banyak cabang di Indonesia melalui sistem franchise dengan standar yang sudah ditentukan. Terakhir ada joint venture, yaitu melakukan kerjasama antara perusahaan asing dan perusahaan lokal dalam menjalankan bisnis bersama. Strategi ini sangat membantu karena perusahaan lokal lebih memahami kondisi pasar, budaya, serta regulasi di negara tersebut. Namun kelemahannya adalah perusahaan harus berbagi keuntungan dan keputusan dengan mitra lokal. Next, yang ketiga ada strategi global. Strategi global merupakan pendekatan yang biasanya digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya di berbagai negara dengan mempertimbangkan budaya, selera, dan kondisi pasar. Dalam hal ini, perusahaan biasanya dihadapkan pada dua pilihan utama, yaitu standardization dan adaptation. Standardization adalah strategi di mana perusahaan itu menggunakan produk
desain dan pemasaran yang sama di seluruh dunia. Tujuannya untuk menekan biaya produk dan menjaga konsistensi merek. Dengan strategi ini juga, perusahaan bisa memproduksi dalam jumlah besar sehingga lebih efisien. Contohnya seperti Coca-Cola yang memiliki rasa dan kemasan yang hampir sama di berbagai negara sehingga mudah dikenali oleh konsumen di seluruh dunia. Sebaliknya, ada adaptation, yaitu strategi di mana perusahaan menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan budaya dan kebutuhan pasar lokal. Strategi ini membuat produk lebih relevan dan mudah diterima oleh konsumen, tetapi membutuhkan biaya tambahan karena harus melakukan penyesuaian di setiap negaranya. Contohnya adalah McDonald's yang menyesuaikan menu di berbagai negara, seperti menjual nasi di Indonesia atau tidak menyediakan daging sapi di India karena faktor budaya. Dalam praktiknya, banyak perusahaan menggabungkan kedua strategi ini, yaitu tetap mempertahankan identitas global, tetapi juga melakukan penyesuaian agar tetap sesuai dengan pasar lokal. Baik, di penjelasan materi yang terakhir, yaitu organisasi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dan memiliki jaringan bisnis yang luas secara global. Karena operasinya tersebar di berbagai negara, perusahaan ini membutuhkan struktur organisasi yang jelas agar semua kegiatannya dapat berjalan efektif dan terkoordinasi. Ada berbagai jenis struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Struktur berdasarkan produk membagi organisasi berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, sehingga setiap divisinya fokus pada produknya masing-masing. Struktur berdasarkan wilayah membagi organisasi berdasarkan area geografis seperti Asia, Eropa, dan Amerika agar lebih fokus pada kondisi pasar di masing-masing wilayah. Selain itu juga, ada struktur matriks yang menggabungkan keduanya sehingga lebih fleksibel tetapi juga lebih kompleks karena melibatkan banyak koordinasi. Agar perusahaan multinasional dapat berjalan dengan baik, diperlukan komunikasi yang efektif antara kantor pusat dan cabang di berbagai negara. Setiap cabangnya juga biasanya memiliki tim lokal yang memahami pasar setempat, tetapi tetap harus mengikuti strategi global perusahaannya. Contohnya adalah Unilever yang memiliki cabang di berbagai negara dengan tim lokal tetapi tetap mengikuti standar global perusahaan. Selain itu juga ada Google yang memiliki kantor di banyak negara dengan sistem yang terintegrasi sehingga operasional globalnya tetap berjalan dengan lancar. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa lihat nih, kalau perusahaan yang mau berkembang di luar negeri itu harus punya perencanaan yang matang. Mereka bisa mulai dengan FDI, yaitu investasi langsung seperti membuka pabrik di negara lain. Setelah itu, mereka juga bisa memilih cara masuk ke pasar, apakah lewat ekspor, franchise, atau kerjasama dengan perusahaan lokal. Selanjutnya, perusahaan juga harus menentukan strategi globalnya. Apakah mau pakai produk yang sama di semua negara atau menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan lokal. Dan yang gak kalah pentingnya, mereka harus punya sistem organisasi yang baik supaya semua cabang di berbagai negara bisa tetap terkoordinasi. Contoh perusahaannya seperti Toyota, Samsung, Apple, KFC, Coca-Cola, sampai McDonald's nunjukin nih kalau strategi yang tepat itu penting banget buat sukses di pasar internasional. Jadi intinya, go internasional itu bukan hal yang mudah, tapi kalau strateginya tepat, perusahaan bisa berkembang lebih besar dan menjangkau pasar yang lebih luas. Semoga dengan adanya pembahasan ini membuat kalian paham ya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.